Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel M. Syekhan Muhid. Kali ini saya masih akan membahas seputar pendapat Profesor Suteki tentang HTI dan cara dakwahnya di YouTube channel Munjiat. Profesor Suteki ketika wawancara dengan Bapak Nur Sugi berbicara panjang lebar tentang HTI dalam mendakwahkan Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita dengarkan dulu YouTube atau video berikut ini. Dengan dicabutnya badan hukum Ormas HTI, kan hanya ormasnya yang dicabut, tapi kan dakwahnya kan tetap jalan, tetap hadis, tetap ayat. Selama saat kumpul teman-teman HTI enggak pernah itu gini caranya ngerakit bom, enggak pernah. Enggak ada. Setahu saya juga, saya sering berhubungan, maksud saya interaksi dengan mereka tidak pernah. Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, itu aja yang keluar. Jadi kalau saya amati, HTI itu justru bukan kepada persoalan kekerasan atau apa, tapi pikiran. Jadi bagaimana membuat penyadaran, kesadaran, perang pemikiran lah, dan gampangnya itu begitu, bagaimana mengubah supaya orang itu pada on the track, ya, pada jalan yang lurus. Kalau Islam ya Islam lurus, bukan Islam HTI, nggak ada. Itu memang yang dikemukakan hadis, Quran, semuanya itu sifatnya umum, tidak ada namanya hadis ala HTI atau Quran ala HTI, kan tidak pernah juga ada. Nah, di situ dibutuhkan menurut saya kedewasaan sebagai umat Islam. Dengan cara apa? Meningkatkan literasi. Oke, tadi sudah kita dengarkan pendapat Profesor Suteki. Di antaranya bisa kita ambil bahwa HTI itu yang dicabut badan hukumnya, ormasnya, dakwahnya masih berlanjut. Nah, kemudian yang kedua ada juga kata-kata bahwa HTI itu ingin mendakwahkan Islam supaya tercapai atau mengarahkan umat memiliki Islam yang lurus begitu. Dan yang menarik tadi ada kata-kata ini perlu kedewasaan umat. Bagaimana caranya meningkatkan literasi? Oke, sampai di sinilah saya akan coba ngomentari pendapat Profesor Suteki tersebut. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa ini adalah berkaitan dengan dakwah. Dakwah itu adalah diartikan secara umum mengajak. Dakwah Islam berarti mengajak orang untuk masuk Islam. Nah, tentang metode dakwah secara umum, secara global, itu diatur atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya kurang lebih, ajaklah atau serulah ke jalan Allah atau kepada kebenaran. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah atau bijaksana, yang pertama. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah, dengan ucapan, perkataan, nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita berdiskusi, kalau kita harus ngotot begitu misalkan, itu juga harus billati hiya ahsan, dengan cara yang baik juga. Intinya dakwah itu apapun yang dilakukan, cara apapun yang dilakukan, siapapun yang melakukan, itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Yang pertama, bil hikmah, bijaksana. Orang yang siapapun yang mendakwakan Islam itu, termasuk HTI, ketika akan mendakwakan Islam harus dengan cara yang bijaksana. Bijaksana itu atau hikmah itu adalah mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan kondisi,
mempertimbangkan kemampuan berpikir orang lain, kemampuan mempertimbangkan suasana batin lembaga lain atau orang lain begitu. Nah, ketika tadi berbicara tentang HTI, memang setelah ada pembubaran badan hukum HTI ini, HTI akan menjadi pro kontra gitu ya. Nah, apalagi secara real HTI sudah dinyatakan bubar oleh pemerintah begitu. Nah, kalau ingin mendakwahkan Islam, saya setuju. Dakwah Islam bagus, semua orang punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Nah, ketika HTI ingin tetap mendakwahkan Islam, tentunya itu juga yang pertama memegang kunci metode yang hikmah, bijaksana, mempertimbangkan situasi politik, mempertimbangkan suasana sosial, mempertimbangkan aspek-aspek yang lain gitu. Secara politik dan sosiologis, bahwa HTI itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan Hizbut Tahrir yang ada di internasional. Sementara HT di luar negeri itu adalah menjadi persoalan besar di banyak negara, karena HT itu di luar negeri itu melakukan pemberontakan, melawan negara pemerintah yang sah begitu. Sehingga ketika di Indonesia itu, walaupun tadi Prof. Suteki mengatakan tidak pernah melakukan pemberontakan, nggak pernah melakukan kekerasan itu, tetapi itu pengaruh dari Hizbut Tahrir yang ada di internasional gitu. Maka ketika di internasional seperti itu, wajar dong ketika ada orang lain itu ragu, ketika ada orang lain itu adalah tidak percaya atau susah percaya begitu. Nah, kalau secara sosiologis itu HTI itu diragukan oleh kelompok-kelompok lain atau orang lain, mestinya ini perlu kebijaksanaan dari kawan-kawan HTI, perlu kearifan dari kawan-kawan HTI, perlu kedewasaan dari kawan-kawan HTI. Tadi Prof. Suteki sudah mengatakan perlu kedewasaan masyarakat. Mulailah kedewasaan itu dari teman-teman dari HTI. Apa wujud kedewasaannya itu? Kita dengan cara hikmah berdakwah itu. Ketika mayoritas orang itu masih trauma, masih kurang percaya dengan nama Hizbut Tahrir, kalau memang teman-teman HTI itu kepengen mendakwahkan Islam, bisa jadi nggak usah pakai nama HTI dong, gitu kan? Karena ketika ada kata-kata Hizbut Tahrir ini adalah ada pengaruh dari luar negeri yang negatif begitu. Ini kan harus diperhatikan gitu. Jangan memaksakan kehendak. Enggak, ini pokoknya baik, ini pokoknya baik. Nggak bisa begitu. Secara sosiologis akan berpengaruh. Nah, kalau memang menghendaki atau ingin meluruskan Islam secara baik, menjadikan orang beragama Islam yang lurus atau dakwah Islam itu, bijaksanalah, hikmahlah, bil hikmah gitu. Nah, kalau memang ini banyak yang pro kontra, sudah dibubarkan ormasnya atau badan hukumnya itu, ganti aja lah dakwah, tidak usah pakai nama HTI atau tidak usah memakai kata Hizbut Tahrir, karena tadi dakwahnya masih gitu. Nah, karena ketika kita menggunakan kata Hizbut Tahrir, walaupun itu berdakwah, itu akan menjadi persoalan gitu lah. Nah, sama juga lah ketika kita itu ya, walaupun itu misalkan kita ikut tujuannya baik, maknanya baik, maksudnya baik, tetapi ketika ada istilah yang bagi orang lain itu mengganggu, ini perlu dipertimbangkan gitu. Inilah cara dakwah seperti itu gitu. Nah, misalkan ketika kita ini, bangsa Indonesia ini kan sedang trauma, benci dengan yang namanya PKI gitu ya. PKI itu kan bisa singkatannya Partai Komunis Indonesia. Semua orang Indonesia itu ketika mendengar kata PKI itu asumsinya adalah Partai Komunis Indonesia, dan itu dibenci oleh semua orang. Nah, sekarang ketika ada orang, kelompok pedagang, membuat organisasi namanya Forum Pedagang Kecil Indonesia. Coba
ketika disingkat apa itu? Forum PKI. Nah, walaupun forum PKI maksudnya adalah Forum Pedagang Kecil Indonesia, tujuannya mulia, tujuannya baik, supaya program itu lancar, sukses, nggak usah dong pakai kata itu. Walaupun PKI itu bukan Partai Komunis Indonesia, tapi Forum Pedagang Kecil Indonesia. Nah, karena terganggu dengan kata-kata PKI itu, maka lebih arif ketika dirubah misalnya Forum Pedagang Kaki Lima, Forum PKL. Ini lebih dewasa, lebih hikmah, lebih arif begitu. Nah, maka jangan mengatakan bahwa ini kan yang dibubarkan ormasnya, kami masih berdakwah, HTI masih berdakwah, gitu kan, mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran, hadis, gitu. Nggak bisa begitu, gitu. Ya kalau memang sudah ormasnya bubar ya sudah selesai, jangan menggunakan kata-kata itu, gitu ya. Inilah komentar saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.